mulai monggo ingkang sampun pikantuk tinggal dinikmati. Nek pun telas kula nggih sampun. Lah nggih karena tadi nang kene iki enak udarane. Lah seenak kan ngantuk. Nah, terus Pak Heri ngucapin lebih cepat lebih baik kan gitu. Nah, lebih cepat lebih baik kan niki nek pun telas kula nggih pun cepet ditelaske balapan wis. Kali kula. Niku sing mriku nggih pun. Nek pun tak sisa. Tak pesisan. Pun Heri. Tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Wa qala ittaqillaha haitsuma kunta wajzi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang saya hormati Korbit Majelis Tabligh Bapak Dr. Andes Haji Mustafa, kemudian pimpinan Majelis Tabligh Ustadz Heri Setiawan MPD, juga bapak-bapak yang lainnya. Nek tak sebut siji-siji kesuwen lek jadi kesuwen. Dijamak saja. Hadirin kaum muslimin muslimat yang ada di belakang saya yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Di tempat yang nyaman ini paling tidak kan rumah Allah. Walaupun kecil ini musola ini adalah tempat untuk sholat. Paling tidak setiap pagi untuk sholat duha anak-anak dan siang juga untuk sholat. Nah itu musola. Mudah-mudahan kehadiran kita di musola ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan dikelilingi malaikat, dan insya Allah dengan hadir di sini tadi sudah disampaikan, kita akan gembira. Nah, gembira. Datang kita ke sini adalah dengan gembira. Yang punya masalah, yang punya utang sementara dilupakan. Nah, kita mikir utang. Rasa mikir utang ini sama saya mikir diri. Utang saya dipikir, dipikir. Orang saya dipikir, yang penting kalau mah nyaur. Yang itu bukan saya dipikir. Lah ngaji hari kon gawe seneng basyiru, nah, bergembirakanlah, gembirakanlah, wala tunafiru, dan jangan membuat apa. Nah, kan seperti itu, diberikan kabar gembira. Nah, kabar gembira oh kata. Nah ini sudahnya ada kabar gembira. Ini tidak kabar lagi, sudah datang gembira semua. Alhamdulillah. Moga dinikmati sekali lagi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suasana contoh suri tauladan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu mengikuti
nanti sampai akhir hayat kita, sehingga kita selamat dunia dan juga selamat akhirat. Amin. Karena apa? Kita di sana tidak ada yang lain. Tujuan kita, harapan kita, doa kita adalah selamat di akhirat. Itu doa kita seperti yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak-bapak, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit Allah mengutus para nabinya, ya, sejak Nabi Adam katakanlah sampai Nabi Muhammad berjumlah mungkin ribuan, ya, atau mungkin ratusan. Dari sekian nabi itu Allah memilih nabi-nabi yang sungguh sangat mulia. Kalau mungkin di pelajaran anak-anak disebut nabi-nabi ulul azmi. Itu adalah para nabi, para rasul Allah yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya siapa? Di antaranya sinten? Kamu tahu apa betul? Nah, betul kamu tahu gempol. Lah betul kamu tahu. Nah, di antaranya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Itulah nabi-nabi utusan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Dari sekian itu saya mengambil salah satu nabi yang menjadi uswah hasanah. Ada dua nabi yang menjadi uswah hasanah. Satu Nabi Muhammad, yang kedua Ibrahim. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim adalah salah satu Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari keturunan beliau adalah menurunkan para nabi. Maka Nabi Ibrahim itu sering disebut Abul Anbiya, bapake para nabi. Abul Anbiya, bapake para nabi. Di samping bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim juga mendapat gelar atau julukan apa? Sanise Khalilullah, kekasih Allah. Nah, Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu cerita terdapat dalam kitab At-Tadhkirah. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca, mungkin pernah membaca Arabnya atau terjemahnya. Ketika Nabi Ibrahim itu akan meninggal, didatangi oleh malaikat, namanya malaikat Israel. Dialognya antara malaikat Israel dengan malaikat Ibrahim. Siapa? Oh, berarti boten ngantuk jenengan. Pokoke ketutupan barang kan boten ngantuk berarti. Jadi dialognya ketika Nabi Ibrahim akan dicabut nyawanya, kurang lebih bahasanya gini: saya itu adalah kekasih Allah, dan engkau malaikat Israel juga kekasih Allah. Mengapa kekasih Allah akan membunuh kekasihnya? Ya, podo-podo kekasih kok saling membunuh, kan gambarannya seperti itu. Nah terus malaikat ya langsung jawab, nggak bisa jawab, kembali kepada Allah. Apa? Setelah menghadap Allah, ya Allah, itu Nabi Ibrahim akan dicabut kok bilangnya begini. Oh, malaikat diajari sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begini aja, katakan, apakah seorang kekasih Allah tidak mau bertemu dengan yang dikasihi?
atau kekasihnya juga. Siapa? Allah. Oh iya, itu. Akhirnya malaikat Israel datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim mana? Apakah engkau tidak mau kalau engkau bertemu dengan kekasihmu? Ya. Kira-kira berikut. Purun apa bukan? Purun. Ya. Jadi Allah itu adalah kekasih kita. Nah, saat ini umpami. Nah kan kekasih kita kan Allah. Seandainya Allah memanggil kita, siap. Hari ini siap, insya Allah. Tapi nek ditarik kita ora gelem dapat. Nah, nek ditarik kose. Tapi kan masalah itu sing ora ditarik ora ono WA bareng itu. Lanjut. Jadi setelah itu, setelah bahwa Nabi Ibrahim ditarik bahwa engkau akan bertemu dengan kekasihmu, kok kamu tidak mau, itu bagaimana? Siapa bilang? Yaitu Allah. Maka langsung Nabi bilang, oh iya nek ngono aku gelem. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pun dicabut oleh malaikat Israel. Wes tuko Khalilullah. Begini, pun terang loh derek. Pun telah dikatakan pojok tasik. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan tentang Nabi Ibrahim. Salah satunya ya, semua nabi, bahkan ya nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim pun akan mendapatkan cobaan ya. Nabi Adam dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobanya apa? Dipisahkan dari istrinya, kemudian dibuang, katakanlah seperti itu, dipisahkan, kemudian diturunkan dari tempat tinggalnya yang sangat indah. Itu adalah cobaan. Tapi Allah tidak rela, walaupun dicoba, Nabi Adam dibekali doa. Gitu oke? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahu. Ya, dan seterusnya. Jadi ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya, oleh Rabbnya, bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah memperingatkan, ayat ini memperingatkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad pada waktu itu, untuk menceritakan bahwa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ujiannya itu bermacam-macam, ujiannya banyak. Ya lulus, sekarang Nabi ya lulus. Nah, yang diuji kita ya kadang-kadang seorang lulus, Nabi ya lulus. Nah, fa'atama. Jadi diuji dengan apa? Nah, bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ujian-ujian itu diantaranya adalah berupa perintah dan juga berupa larangan. Larangannya banyak, juga ada perintahnya. Perintahnya juga banyak. Ada perintahnya. Itu diantaranya. Lah, sing gampang perintah-perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Contohnya dia
perintah. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anaknya, menyembelih anaknya. Itu perintah. Ada lagi, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan untuk meninggalkan kampung halamannya. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan Namrud. Raja Namrud. Maka di sana ada dialog, ada dialog antara Nabi Ibrahim dan Namrud. Sampai-sampai Nabi Ibrahim dia dilemparkan ke dalam api. Nah karena saya dilemparkan Nabi Ibrahim, ya mboten apa-apa. Nah sing dilemparkan kula langsung dari sate matang. Kena panas dia wis. Itu. Itulah perintah-perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian itu juga perintah-perintah yang banyak, malah di sana disebutkan termasuk daripada kalimat-kalimat itu adalah Nabi Ibrahim diperlihatkan kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim melihat bintang, Nabi Ibrahim melihat bulan, Nabi Ibrahim melihat matahari. Itu juga termasuk ujian Nabi Ibrahim. Nah, jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,